Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah. Di sini saya kelas 5 PAIB dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan membuat butir soal yang baik. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan juga menafsirkan informasi mengenai proses dan juga hasil belajar peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Yang kemudian adalah pengertian butir soal. Butir soal adalah unit terkecil dari instrumen tes yang berfungsi untuk mengukur kemampuan tertentu peserta didik. Jadi butir soal yang baik itu harus valid, reliable, objektif, dan juga praktis dan juga memiliki daya pembeda yang memadai. Sedangkan untuk prinsip-prinsip pembuatan butir soal yang baik itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah validitas, yang kedua adalah reliabilitas, yang ketiga itu adalah objektivitas, yang keempat itu adalah praktikalitas, yang kelima itu adalah ekonomis, dan yang keenam itu adalah konstruktivitas. Kemudian kaitan dengan jenis-jenis soal. Soal-soal di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah pilihan ganda, kemudian benar atau salah, kemudian juga ada bentuk menjodohkan, kemudian ada isian singkat. Kemudian soal uraian. Soal uraian itu adalah bentuk soal yang jawabannya itu menurut peserta didik itu untuk mengemukakan gagasan, pendapat, penjelasan ataupun langkah penyelesaian secara lebih panjang dan terstruktur. Jadi dalam soal uraian itu siswa tidak memilih jawaban yang sudah tersedia, tetapi menghasilkan jawaban sendiri berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Kemudian yang selanjutnya adalah kaidah penulisan butir soal pilihan. Butir soal pilihan ganda. Yang pertama itu adalah kaidah materi, yang kedua adalah kaidah konstruksi, yang ketiga itu adalah kaidah bahasa. Sedangkan kaidah penulisan soal uraian itu ada, yang pertama adalah kaidah materi, yang kedua adalah kaidah konstruksi, yang ketiga itu adalah kaidah bahasa. Kemudian analisis kualitas butir soal, yang pertama itu adalah tingkat kesukaran, yang kedua adalah daya pembeda. Kemudian untuk contoh butir soal pilihan ganda yang baik itu ada beberapa, misalnya ada berapa rakaat sholat zuhur, maka di situ ada pilihan untuk A misalnya 3, B 2, kemudian yang C 4, kemudian yang D itu 5. Sedangkan untuk contoh butir soal uraian yang baik, misalnya jelaskan penyebab batalnya sholat, kemudian sebutkan minimal 3 saja. Kemudian juga terkait dengan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal itu adalah format ataupun matrik yang berisi pedoman penyusunan soal yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa soal yang dibuat itu sudah sesuai dengan kompetensi, materi ataupun indikator dan juga level kognitif yang diukur. Karena di sini kisi-kisi tersebut berfungsi itu sebagai pemetaan antara tujuan pembelajaran dan butir soal yang dihasilkan. Kemudian langkah-langkah menyusun butir soal. Yang pertama itu adalah menetapkan
kompetensi dasar dan juga indikator. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan bentuk tes. Kemudian yang ketiga itu adalah menyusun kisi-kisi. Yang keempat itu adalah menulis butir soal sesuai kaidah. Yang kelima itu menelaah butir soal atau review. Yang ketujuh itu adalah uji coba soal atau jika memungkinkan. Yang ketujuh itu adalah menganalisis butir soal. Yang kedelapan itu adalah revisi dan merakit soal itu menjadi teks lengkap. Sehingga pembuatan butir soal yang baik itu memerlukan pemahaman tentang prinsip evaluasi, kaidah, penyusunan soal, serta keterampilan menganalisis kualitas soal itu dengan melakukan seluruh prosedur tersebut. Jadi di sini guru nantinya dapat menghasilkan instrumen penilaian yang valid, reliabel, dan bermutu tinggi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.